Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Saudara-saudaraku yang terkasih, para pencinta renungan The Message, banyak orang bisa berkata, "Saya taat kepada Tuhan," ketika hidupnya baik-baik saja. Ketika semuanya berjalan indah dan sempurna, orang bisa mengatakan itu dengan mudah. Tetapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah diri kita tetap taat ketika ketaatan itu menyakitkan diri kita? Yesus tidak hanya taat di dalam mujizat, tetapi dia taat di dalam setiap penderitaan yang harus dia lalui, saudaraku. Dan boleh saya katakan disitulah kualitas sesungguhnya ketaatannya dinyatakan dan bisa menjadi contoh untuk kita sebagai orang percaya hari ini. Ketaatan yang teruji itu harus diuji di dalam sebuah penderitaan yang dahsyat. Dan ketaatan seseorang itu diuji dengan ketaatan, dengan penderitaan yang dalam, yang deep itu akan menghasilkan kualitas ketaatan seseorang. Maka hari ini saudaraku, kalau kita melihat bagaimana seorang pribadi Yesus Tuhan kita yang mulia, dia bisa menggambarkan ketaatan yang ditunjukkannya kepada Bapaknya. Itu menjadi sebuah tuntutan yang harusnya kita kenakan di dalam diri kita. Karena ketaatan itu bukan sekedar tindakan, tetapi sebuah sikap hati. Obedience, taat. Obedience di dalam konteks Kristus itu bukan hanya melakukan perintah, tetapi penundukan kehendak total pribadi Kristus ini kepada kehendak Bapaknya. Itu obedience-nya Yesus yang harus kau dan saya sebagai pengikut Kristus memahami, merenungkan, dan berjuang melakukannya. Penundukan kehendak total kepada Bapa dan kesediaan kehilangan segala sesuatu demi kehendak Allah. Berarti saudaraku, pengikut Kristus harus memiliki kesediaan kehilangan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Aduh pastor, kembali situ lagi Pastor Stephen Lim ngomongnya. Mesti para pencinta renungan The Message ngomongnya begitu. Aduh Pastor Stephen Lim ngomongnya itu lagi. Loh iya, kesediaan kehilangan segala sesuatu. Kesediaan kehilangan kenyamanan hidup, kesediaan kehilangan harga diri, kesediaan kehilangan hartamu, kesediaan kehilangan waktumu, tenagamu, pikiranmu, talentamu, semua, bahkan sampai nyawamu, demi kehendak Allah. Kristen itu di situ seharusnya. Pengikut Kristus itu di situ. Itu hakikat yang harus dipahami di dalam kalimat obedience, ketaatan kepada Allah. Ngerti ya saudaraku ya? Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi sampai kepada eksistensial diri kita, keberadaan diri kita ini sampai disita habis untuk kepentingan Bapa. Maka kalau pelayanan masih ngomel, "Aku udah lakuin ini loh, aku udah lakuin itu loh, tapi pendetanya lo gak lihat, pemimpinku tuh loh gak ngasih pujian." Nah itu kamu belum, keberadaanmu belum melayani Bapa, belum. Tapi ujian seseorang itu benar-benar punya obedience atau ketaatan kepada kehendak Bapa itu ketika kenyataan mengecewakan dirinya, tetapi dia tetap fokus, tetap jalan, tetap setia, tetap melayani sampai akhir, meskipun tidak ada pujian dari manusia siapapun. Karena dia tahu Bapaknya yang di surga yang akan memberikan upah kepada dia.
Yesus tidak hanya melakukan kehendak Bapa, dia menyatu dengan kehendak Bapa itu sendiri. Orang percaya juga sama, tidak hanya melakukan kehendak Bapa, tapi orang percaya harus menyatu dengan kehendak Bapa. Artinya tadi yang saya katakan, keberadaan eksistensial seorang teknon, seorang anak Allah, huios itu, membawa keberadaan Allah dalam hari hidupnya. Jadi gak ada hitung-hitungan. Aku udah capek. Aduh ini itu udah gak ada. Karena dia sudah tahu ini part of my life. Bahkan bukan lagi part of my life. It is my life untuk Tuhan. Ngerti ya saudaraku ya. Jadi gak ada orang sampai ngomong apa untungnya aku melayani Tuhan. Gak ada. Kalau Yesus ditanya apa untungnya dia melayani Bapaknya. Gak ada. Tapi konsepnya dirubah. Betapa beruntungnya aku masih dipilih untuk melayani Bapakku. Itu keberadaan yang boleh saya katakan orang-orang seperti ini sudah menyatu dengan kehendak Bapa. Maka dibutuhkan ujian. Diuji seberapa kau benar-benar taat sama Bapa. Maka tadi yang pertama, ketaatan bukan sekedar tindakan, tapi sikap hatimu. Dan yang kedua, ketaatan Kristus itu bersifat radikal dan total. Filipi 2 ayat 8 menegaskan taat sampai mati. Artinya tidak ada batasan. All out, taat sampai mati. Habis total untuk Bapa. Kristen? Wah, masih ngitung. Rumusnya paham. Bagaimana melayani Tuhan? Segenap hidup pastor atau tidak usah sama sekali. Bagus itu. Tapi prakteknya masih ngitung. Masih hitung-hitungan sama Tuhan. Masih hitung-hitungan sama Tuhan. Baik tenagamu kamu masih hitung. Baik talentamu kamu masih hitung. Baik hartamu, kamu tahu loh pekerjaan Tuhan itu butuh dana. Kamu bisa beli baju, kamu bisa beli mobil, kamu bisa beli ini dan itu. Tapi kamu tutup mata dengan itu. Kenapa? Karena kamu tidak benar-benar mau habis tanpa batas untuk Tuhan. Maka saudaraku, Filipi 2 ayat 8 itu juga menegaskan bahwa bahkan mati di kayu salib. Bentuk kematian yang paling hina, saudaraku, itu di kayu salib. Ini menunjukkan apa? Ketaatan sejati tidak memiliki syarat dan tidak memiliki batas. Saudaraku, penderitaan itu adalah arena pembuktian ketaatan kita dan kualitas ketaatan kita. Maka penderitaan bukan sekedar sesuatu yang harus dihindari. Tapi seringkali penderitaan itu menjadi alat Allah untuk menguji dan memurnikan ketaatan kita. Kenapa penderitaan penting, Pastor Stephen Lim? Pasti Anda akan tanya itu. Pastor, kenapa penderitaan penting? Karena penderitaan itu menyingkap motivasi hatimu. Coba ya, orang yang melayani hati Allah, ketika dibentur dengan kekecewaan karena manusia mengecewakan dia, teman pelayanannya, pemimpinnya, gembalanya, mentornya, apapun lah, siapapun. Itu kalau dia benar motifnya, dia gak akan goyang. Dia akan tetap di tempatnya. Kenapa? Karena dia untuk Tuhan, bukan untuk manusia yang ada di depannya. Tapi kalau motifnya salah, motivasi hatinya salah, ketika ditabrak dengan sesuatu, penderitaan buat dia artinya apa? Nyakitin hatinya. Wah, itu langsung reaksinya beda. Itu penderitaan penting untuk menyingkap motivasi hati. Penderitaan untuk menghancurkan ego manusia. Makanya manusia menajamkan manusia. Dan penderitaan itu memurnikan iman. Iman, selalu saya ajarkan, iman itu bukan list panjang yang kau minta kepada Tuhan dalam nama Yesus untuk dikabulkan. Bukan. Tetapi iman adalah menyerahkan semua cita-cita, impian, agenda hidup kita kepada Tuhan. Dan meminta kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau saya katakan penderitaan memurnikan iman, artinya ketika engkau menjalani jalan Via Dolorosa,
dan di dalamnya ada penderitaan itu, maka imanmu kalau tetap kokoh, maka kualitasnya akan semakin hari semakin sempurna. Karena tanpa penderitaan tidak pernah tahu apakah kita benar-benar taat atau hanya nyaman, saudaraku. Maka di dalam ayat ini kita bisa lihat ada natur manusia vs ketaatan kita. Secara psikologi, saudaraku, manusia memiliki kecenderungan untuk menghindari rasa sakit. Dia mau mencari kenyamanan, dia mau mengutamakan dirinya sendiri. Inilah yang disebut sebagai naluri mempertahankan diri. Tetapi ketaatan kepada Tuhan seringkali bertentangan dengan kenyamanan kita. Ketaatan kepada Tuhan seringkali bertentangan dengan logika kita. Dan ketaatan kepada Tuhan seringkali bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Maka di dalam pengiringan kita akan Tuhan, natur manusia kita versus dengan ketaatan kita itu akan ada konflik batin yang terjadi. Disinilah pertarungan sejati terjadi antara ego kita bersama dengan kehendak Allah saling bertubrukan. Maka kita diberi kebebasan memenangkan ego kita atau memenangkan kehendak Allah dalam 24 jam 7 hari hidup kita. Ini yang harus kita pahami. Dan ketika saya terus berjalan, saudaraku, merenungkan, ada 3 level loh ketaatan orang percaya. Yang pertama, orang taat tapi ketaatannya bersyarat. Tuhan, aku taat kalau mungkin tidak terlalu sulit buatku. Aku taat, tapi kalau sulit aku gak mau. Ini bukan ketaatan sejati, tetapi ini kompromi. Atau ketaatan yang model kedua adalah ketaatan situasional. Taat saat aku diberkati, aku taat. Tapi kalau kau tidak memberkati aku berhenti untuk taat. Karena aku tidak mau hidupku menderita. Menderita begini, taat sama kamu untuk apa Tuhan? Ini ketaatan yang masih dikendalikan oleh perasaan. Tetapi yang ketiga ini yang seharusnya kita miliki, ketaatan total seperti Kristus. Tetap taat meskipun tidak mengerti. Kita tidak dimengerti dengan segala keadaan yang kita hadapi. Aku tetap taat meskipun aku disakiti. Aku tetap taat meskipun aku kehilangan. Karena itulah standar Injil yang mengajarkan arti dari obedience atau ketaatan itu. Salib bukan hanya alat keselamatan, saudaraku. Tetapi salib juga simbol kematian manusia lama kita. Dan disitulah Yesus menunjukkan bahwa ketaatan sejati selalu melibatkan kematian diri manusia lama kita. Karena tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan itu semua. Karena kalau kita lihat hari ini banyak orang Kristen menginginkan kebangkitan. Tetapi mereka menolak salib. Padahal tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Mereka banyak sekali yang diajarkan di mimbar-mimbar dengan jalan mudah mengiring Yesus. Padahal Injil yang sejati mengajarkan via dolorosa, pikul salib, mengiring Yesus. Maka kau baru bisa sampai kepada Bapa kita, Elohim Yahweh itu. Maka saudaraku, ayo kita mulai hari ini belajar taat dalam hal-hal yang tidak terlihat sekalipun. Disitulah kita teruji integritas kita saat kita tidak diawasi. Maka sebelum kita tidak hanya mengulang hari Paskah Jumat Agung bertahun-tahun begitu saja tanpa kita menerapkan di dalam kelakuan hari hidup kita. Ayo Paskah Jumat Agung kali ini menjadi sebuah momen titik balik untuk kita mengunci kembali integritas ilahi dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang punya integritas di atas rata-rata. Aku tetap hidup kudus. Aku tetap benar. Meskipun tidak ada satu mata pun yang melihat. Karena aku percaya CCTV Tuhan tidak akan pernah berhenti mengawasi hidupku. Maka setialah dalam hal-hal kecil, saudaraku. Belajar untuk setia dalam hal-hal kecil. Maka Tuhan akan percayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang setia memperkarakan dirinya. Meskipun hal-hal kecil itu seringkali orang anggap remeh. Tetapi kita mau berkata, ini penting karena Tuhan melihat seluruh hidupku. Karena Tuhan mengasihiku. Dan
Ingat saudaraku, taatlah saat engkau tidak dihargai. Manusia bisa mengecewakan, tetapi tetaplah benar meskipun tidak diakui kebenaranmu. Tidak mencari pujian manusia. Tetaplah stay firm. Tetaplah kuat, kokoh berdiri. Hiduplah kudus, hiduplah tidak bercacat, tidak bercela. Hiduplah tetap benar. Meskipun kau tidak dihargai, jaga hatimu, jaga responmu. Jangan rusak dirimu karena kau kecewa dengan orang. Akhirnya kau merusak dirimu di responmu di hadapan Allah. Rugi saudaraku. Kau yang rugi sendiri. Maka taatlah saat tidak dihargai. Dan yang ketiga, taatlah saat kau menderita. Jangan bersungut-sungut. Jangan nyalahin Tuhan. Tetap percaya dan tetap setia. Dan latihlah kematian egomu tiap hari. Belajar ngalah saudaraku. Udah, belajar ngalah. Belajar ngampuni 70 kali 7. Belajar menyangkal diri. Jangan menginginkan apapun selain hanya Tuhan. Cukupkan dirimu. Cukupkan dirimu. Belajar untuk mengeringkan nafsu diri kita. Sampai kita bisa berkata, hanya Tuhan kebutuhan hidupku. Amin saudaraku. Maka sekali lagi, Yesus tidak hanya mati untuk kita, tapi Yesus juga memberi teladan bagaimana kita harus hidup. Maka berjuangkan ini sungguh-sungguh dalam hidup kita. Karena kekristenan tanpa ketaatan hanyalah ilusi rohani. Kita bisa loh rajin ibadah, aktif pelayanan, belajar Alkitab sampai khatam berapa kali, Kejadian sampai Wahyu ratusan kali pun, tapi tanpa ketaatan, tanpa perubahan karakter, semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena ukuran kekristenan bukan apa yang kita tahu, tapi seberapa kita taat kepada kehendak Allah. Kiranya ketaatan Yesus membawa keselamatan bagi dunia ini, dan ketaatan kita menentukan kualitas hidup kekal kita dimulai hari ini. Semoga renungan Prapaskah ini menjadi berkat untuk kita semua, untuk menjejaki masuk ke dalam momen Jumat Agung dan Paskah nanti. Kita semakin merendahkan diri dan semakin mau dibentuk untuk kemuliaan Bapa kita. Amin ya saudaraku ya. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you. Tuhan memberkati.